Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Mari di pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas, sebelum kita melakukan segala pekerjaan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini bagi kita yang tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang ke-10. Beginilah firman-Nya. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini, saat ini peradaban manusia semakin maju dan teknologi pun makin canggih. Namun kepercayaan kepada dunia mistis masih dipegang oleh orang percaya. Begitu banyaknya orang-orang yang percaya masih memegang kekuatan dan mempercayakan hidupnya kepada dunia mistis. Hal ini terbukti masih banyaknya orang-orang yang mendatangi ke tempat-tempat yang keramat, yang mungkin dianggap dapat memberikan kehidupan bagi mereka. Itu sebabnya mereka berbondong-bondong memberikan sesajen untuk memohon berkat dari tempat tersebut. Dan orang Kristen juga ada yang ambil bahagian dalam hal tersebut. Tentunya sangat kita sayangkan apabila hal itu dilakukan oleh mereka-mereka yang menyebut dirinya adalah pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya 44 ini kita membaca penilaian Allah tentang beberapa tindakan para penyembah dan pembuat ilah, baik pembuat patung yang berhala maupun penyembahannya adalah orang-orang bodoh yang melakukan hal yang sia-sia. Pertama, tidak dikatakan oleh firman Tuhan siapakah para pembuat patung sesembahan itu. Bukankah mereka manusia ciptaan Allah? Sungguh tidak masuk akal manusia menciptakan Allah, padahal Allah yang menciptakan manusia. Yang kedua, bagaimana mungkin orang menyembah kepada patung buatan tangannya sendiri? Baik itu dari bahan yang murah ataupun yang mahal, baik itu dari bahan besi ataupun kayu. Berhala itu adalah benda mati yang dibuat dan diperlakukan sekehendak si pembuat. Atau kita katakan kita menciptakan dari yang sudah ada menjadi ada untuk disembah. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yesaya 44 ini mau mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa apa yang diperlakukan, apa yang diperbuat itu sungguh ironisnya. Kayu yang sama yang dipakai untuk membakar roti, kayu yang sama untuk dipakai
memasak, dijadikan tempat penyembahan. Apakah ini tidak dikatakan satu perbuatan yang bodoh? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyembah berhala ialah mereka yang mengagungkan sesuatu yang fana menjadi lebih tinggi daripada Tuhan. Di dalam hukum Taurat sudah dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku." Ini suatu perintah yang tegas daripada Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya. Karena itu di dalam kehidupan kita, apabila kita masih ada dalam kehidupan saat ini yang mempercayakan hidup kita kepada sesuatu yang tidak benar-benar memberikan kehidupan, atau dikatakan mempercayakan hidupnya kepada sesuatu yang fana, Anda adalah orang-orang yang bodoh. Kalaupun misalnya di dalam kehidupanmu bahwa usahamu, pekerjaanmu tidak menghasilkan, tidak membawa sukacita, tidak membawa berkat, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Anda harus memalingkan diri Anda, hidup Anda dari Tuhan yang hidup kepada Tuhan yang mati melalui benda-benda mati tersebut. Kalaupun misalnya keluargamu, Anda sendiri sudah begitu lama mengharapkan karunia anak, tetapi Anda sudah berdoa seakan-akan tidak terjawab, jangan Anda tinggalkan Tuhan dan mempercayakan keturunan yang akan diberikan itu kepada benda-benda yang tidak membawa berkat dalam hidupmu. Kalaupun Anda sudah begitu banyaknya dokter yang Anda jalani, tetapi penyakit tidak juga sembuh dari tubuh Anda, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa atas penyakit yang kau hadapi. Kalaupun COVID-19 saat ini masih berkelanjutan, bukan berarti Allah kalah dengan penyakit COVID-19. Jangan kita salah memaknai itu semua. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasa. Dia tahu. Dia memperhatikanmu. Dia mengetahui apa yang Anda butuhkan saat ini. Karena itu, apabila Tuhan belum menjawab doa-doamu, bukan berarti Anda harus berpaling daripada Tuhan. Karena apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada patung yang memberikan faedah. Patung-patung, tempat-tempat yang mistik, tempat-tempat yang keramat tidak memberikan manfaat, tidak dapat memberikan kehidupan yang kekal. Dan itu bukan jawaban yang kita butuhkan. Tetapi hanya Yesus jawaban, dan hanya Yesus yang patut kita sembah dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menukar Allah dengan beralah, dengan benda-benda mati, merupakan suatu tindakan kebodohan yang berlipat ganda dalam hidupmu. Allah adalah pencipta. Dia menciptakan kita manusia, bukan kita manusia yang menciptakan Allah. Karena itu sudah sepantasnya Allah yang menciptakan kita menjadi ada, menjadi hidup di dunia ini,
kita patut menyembah Dia. Tetapi Allah yang kita ciptakan tidak layak, tidak patut untuk kita sembah di dalam kehidupan kita ini. Selamat menjalani hari ini bersama Tuhan. Lakukanlah segala aktivitas, segala kegiatanmu satu hari ini bersama Tuhan, dan percayakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan hari ini, pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan menyertaimu, dan Tuhan bila berkenan atas apa yang Anda kerjakan, Dia akan memberkatimu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.